Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang membahas serat, tak ono. Ini makhluk. Foto tidak kenal sih. MC jadi ini. Mana? Oh itu sudah aja Beb. See you. Beb materi apa ini ya? Apa jelas suara ini? Akidah. Mantap kan akidah. Aji. Tidak apa ya? Sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya jualah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umat yang kaya zaman. Yang kami hormati dan kami muliakan dan kami banggakan Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, yang kami hormati Habib Umar Al-Hamid, yang kami hormati Habib Abdillah Al-Muhdar, Habib Muhammad bin Abdul Aziz bin Jindan, yang kami hormati dan kami muliakan jamaah Masjid Besar Al-Jamaah Kota Bandung. Alhamdulillah kita kedatangan Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan dari Jakarta. Mungkin untuk sedikit waktu tidak apa-apa sampai asar, tidak apa-apa juga. Soal asar di sini boleh juga. Insyaallah ya. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menambah ilmu kita, wawasan kita untuk bekal kita sehari-hari sehingga akhir hayat kita. Dan untuk ini waktu dan kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa rujulina wa barakatina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya, yang senantiasa setiap harinya mendekatkan diri mereka kepada Allah dan Rasul. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhal salawat wa ta'zim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para habaib, para abnai Rasulullah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari segenap kepengurusan Masjid Besar Al-Jamaah. Insyaallah mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya meminta maaf atas keterlambatan, yang mana hal ini semua adalah biqadrillah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui seberapa istiqomahnya kita di dalam mencari ilmu agama Allah, seberapa betahnya kita berada di rumahnya Allah, sehingga Allah ingin melihat siapa di antara kita yang sungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan yang baik ini. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita nunggu di rumahnya Allah menjadi tamunya Allah, menjadi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita jadi tamu pejabat, tamu presiden, tamu menteri, mungkin kita lebih betah di rumahnya, walaupun nunggu berjam-jam gak ada jenuh. Bahkan ada rasa kebanggaan. Atau kita jadi tamu artis, kita ada rasa kebanggaan. Ini loh, saya jadi tamu artis, saya jadi tamu pejabat dan lain sebagainya. Ada rasa kebanggaan, tidak ada rasa jenuh. Tetapi yang terkadang kita harus pikirkan, kenapa ketika kita menjadi tamunya Allah, Zat yang maha agung, tapi ternyata kita tidak betah di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa jenuh di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita di tempat-tempat yang baik merasakan kejenuhan, merasakan bosan, maka di situ tanda bahwa hati kita memiliki penyakit-penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya kita orang-orang yang sukses, yang senantiasa masih setia, masih menunggu untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan saat ini semua ada hikmahnya. Kalau kita bicara menunggu kita di tempat ini hanya sejam 2 jam, atau mungkin 3 jam, atau mungkin 4 jam misalnya kita menunggu ada di tempat ini, itu gak ada apa-apanya dibanding para aulia, para solihin saat mereka mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diceritakan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim ini adalah leluhur para habaib yang bermarga bin Jindan. Kami keturunan beliau. Kemudian yang bermarga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid, mungkin pernah dengar Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul yang di Hauli. Nah, itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian Al-Muhdhar, itu keturunan beliau. Bahkan kalau kita kenal dengan Habib Umar bin Hafid yang dari Hadramut, seorang wali besar, ulama besar, itu termasuk juga daripada keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sebelum saya membawakan kisah beliau, maka harus saya bawakan siapa jati diri beliau, supaya antum tahu nih siapa sosok Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim itu, beliau kalau di dalam hari-harinya selama 40 tahun itu kalau duduk gak pernah bersilah. Padahal beliau itu Asy-Syekhus Syuyukh, guru di atas guru. Para aulia di zamannya itu adalah murid-murid beliau. Bahkan ada satu muridnya datang, "Wahai Imam, engkau ini sudah pantas untuk duduk di atas kursi emas. Tetapi kenapa engkau ini duduk di lantai bersama jamaahmu, bersama murid-muridmu, dengan duduknya seperti orang tahiyat akhir?" Duduk seperti orang tahiyat akhir, seperti duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Apa kata jawabnya Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim? Beliau itu memang pantas duduk di singgasana emas karena wali besar. Kata beliau, "Ketahuilah, setiap aku duduk, setiap aku ada di satu tempat, maka di situ aku melihat dan hadir di hadapanku dengan terjaga aku ada baginda Nabi Muhammad. Ada Rasulullah di depan saya, bagaimana saya bisa duduk bersila? Sementara saya duduk tahiyat akhir ini karena saya tahu diri, karena aku adalah budak dari baginda Nabi Muhammad dan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang, Pak, mimpi Nabi saja itu masuk kategori orang soleh. Kalau nggak soleh nggak bakal dia bisa mimpi Nabi Muhammad. Kalau nggak baik, dia nggak mungkin bisa mimpi Nabi. Sementara beliau bukan hanya mimpi Nabi, tapi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cerita yang kedua, Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim itu satu waktu pernah datang tamu dari India, datang ke tempat beliau, tapi beliau nggak mau nemuin karena ini tamu dukun, suka main jin. Nggak mau ditemuin sama beliau. Datang jauh-jauh dari India, pergi ke kota Inat di Darim, pengen ketemu sama beliau karena kemasyhuran beliau itu terkenal sampai ke penjuru negeri tentang walinya, hebatnya, alimnya, istimewanya.
Akhirnya apa, dia ngomong sama anaknya, "Nak, nanti kalau ada tamu jangan bangunin abah, jangan ganggu abah, ya, kamu saja yang nemuin." Sudah. Datang ini tamu orang India. Saya sampai datang di hadapan, di rumahnya beliau, berjumpa dengan anak beliau. Kemudian anaknya bilang, "Abah baru saja masuk, gak bisa diganggu. Ada apa?" "Saya jauh-jauh dari India pengen ngasih hadiah, karena saya kagum dengan sosok ayah Anda." "Apa itu hadiahnya?" "Hadiahnya itu tempat lampu." Hadiahnya itu tempat lampu. Baik, diterima sama anaknya. Kemudian ada pesan, "Wahai pemuda, ini tempat lampu ini nggak biasa. Ini tempat lampu ini ada jinnya. Ini bisa dipanggil dan bisa disuruh apa aja. Tapi ini jin bisa keluarnya kalau malam hari, kalau siang nggak bisa." "Oh baik, nanti saya sampaikan sama abah." Sudah diterima itu hadiah. Pulang ini orang ke India. Gak lama keluar Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang India tadi kemari ya?" "Iya bah." "Mau ngasih apa dia?" Padahal gak berjumpa dengan beliau, gak ngasih kabar kepada beliau, tapi beliau sudah tahu akan kedatangan orang itu. Ada al-wali min awliya'il illah. Lain kalau zaman sekarang, ente ada di Australia, ada di India, ada di mana, pengen datang ke rumah, ente bisa WA, ente bisa telepon, ente kasih informasi mau datang. Lah dulu gak ada. Tapi beliau bisa tahu. Hadza mukasyafat. Daripada apa? Orang-orang yang telah disingkap hijabnya oleh Allah Ta'ala, dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Sir min sirillah, daripada rahasia dari rahasianya Allah. Keras. Ini bah, tempat lampu, tapi ada jinnya bah. Oh gitu, terus keluarin jinnya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. "Saya pengen tahu." Kemudian kata anaknya, pesannya jinnya keluarnya malam, sekarang masih siang, nggak bisa. "Harus malam?" "Iya." "Ya udah, tutup mata kalian." Anak-anaknya suruh tutup mata. Kemudian beliau minta sama Allah Ta'ala, seketika itu kota Inat jadi malam. Gak nunggu malam hari, seketika itu langsung berubah jadi malam. Dari siang berubah jadi malam. Sekarang udah malam, ayo buka mata kamu. Sekarang udah malam, ayo keluarin tuh. Anak-anaknya sudah gak kaget tentang karomah ayahnya. Keluarin itu jin, keluar itu jin. Keluar dengan gelagat yang takut. "Ayo coba anak, suruh itu jin, suruh bisa apa itu?" "Jin, bawa kita emas." Hilang itu jin. Gak lama datang lagi bawa peti isinya emas. Dengan gelagat yang masih takut dia. Baik, dia bisa bawain emas. Dipegang tangan itu jin. Nah, lihat, perhatikan, dipegang tangan jin itu, terbakar tangannya. Baru dipegang, belum dibacain udah kebakar. Begitulah para aulia, para sholihin. Kemudian apa? Jin, ayo ngaku, kamu dapat emas ini dari mana?" Akhirnya nggak berani bohong ini jin. Ngaku kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, "Iya, baru saja saya ngerampok toko emas yang ada di sana." Lihat, biar tahu. Kadang-kadang apa, orang-orang yang main daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kesyirikan, kemusyrikan, itu jin bukan nolong kita, tapi jin itu menolong maksiat kita. Sehingga apa yang diberikan kepada jin itu hasil mencuri, hasil yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo sudah, kembalikan. Akhirnya hilang itu jin, dikembalikan itu emas, balik lagi. Ayo suruh masuk ke tempat lampu itu, masuk itu jin. Kemudian akhirnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa sama anaknya? "Nah, kalau cuman buat adain emas, kalau cuman untuk wujudin adanya emas, abah kamu ini lebih mampu dari dia." "Oh ya, iya bah." "Ayo tutup mata kamu." Tutup matanya, dibacakan doa, kembali jadi siang lagi. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim munajat kepada Allah. "Ayo buka mata kamu." Anaknya menyaksikan apa? Semua rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim semua berubah jadi emas. Sampai cangkirnya jadi emas, sendalnya jadi emas, dan debu-debunya jadi emas. Semua jadi emas. Abah lebih mampu nak, karena minta kepada Allah. Gak perlu gini-gini nak. "Iya bah, emang kami tahu tentang itu. Cuman kan kita pengen tahu tentang adanya jin ini, tentang daripada kehebatan ini jin. Gak ada apa-apanya sama umat baginda Nabi Muhammad." Akhirnya dibuang itu tempat lampu. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian juga dari karamat beliau di masa-masa beliau belajar, ini baru jadi murid. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Syekh Umar Bamakhramah. Gurunya wali min auliyaillah. Masuk pembahasan Babul Karamah, pembahasan tentang keistimewaan para aulia, keramat-keramat para aulia. Ini guru ketika ingin membahas karomat nih, orang-orang dulu nih, sekarang udah nggak ada, udah habis, dan juga yang ada pasti menutup diri. Babul Karamah itu sama gurunya praktek dulu. Keramat itu apa? Sebelum menjelaskan keramat, dipraktekkan keramat. Gurunya itu waktu lagi ngajar sambil makan korma kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Babul Karamah,
Bab menerangkan keistimewaan para aulia, karamat-karamat para aulia. Wahai Abu Bakar bin Salim, kamu paham tentang karamat? Ya tahu wahai guru. Nih, gurunya bilang, saya kasih contoh. Makan kurma, bijinya dibuang sama gurunya. Dibuang di situ. Dibuang, itu biji langsung tumbuh pohon, besar, langsung berbuah, diambil lagi buahnya sama gurunya, dimakan lagi. Itu yang namanya karamat. Kamu lempar biji sekarang tumbuh, sekarang berbuah. Itu namanya karamat. Anda boleh cari pupuk yang paling hebat, bisa nggak dalam sehari semalam, dalam beberapa hitungan detik dari biji bisa keluar buah. Itu gurunya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, guru, kalau udah ada pencuci mulut, ya kita juga harus ada makan siang. Saya udah taruh ikan di kolam masjid ini, kolam musola ini. Dilihat sama gurunya, itu ikan besar-besar dari laut baru nyampe. Tahu-tahu sudah ada di situ. Gurunya wali, muridnya juga lebih wali lagi sudah. Nah itu tentang daripada Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan juga di dalam kitab Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tentang manaqib Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Satu waktu beliau pernah dibuka oleh Allah Ta'ala, disingkap oleh Allah Ta'ala tentang tabir-tabir. Beliau menyaksikan apa? Magom-magom para aulia dari zaman dulu sampai akhir. Beliau dilihatin magom seperti bintang-bintang kejora. Magomnya para wali, termasuk magomnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qutbur Rabbani. Itu seperti bintang. Ada dua magom yang hebat. Itu seperti rembulan dibelah dua. Ada dua potongan. Ini rembulan yang setengah, ini rembulan yang setengah. Dan yang setengah itu magomnya Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Magomnya beliau lebih hebat dari yang lain. Kemudian ada lagi magom setengah juga, sama seperti beliau. Magomnya begitu besar, begitu tinggi. Ketika dilihat ternyata itu magom yang punya perempuan, namanya Syarifah Alawiyah Jamalul Lail. Sama Syekh Abu Bakar bin Salim, ada wali perempuan bisa setara dengan saya. Akhirnya didatangi beliau, dinikah sama beliau. Akhirnya magom kewalian itu perempuan pindah kepada beliau. Dilihat lagi di malam berikutnya, magomnya Syekh Abu Bakar bin Salim al-badr tam, seperti bulan sempurna. Itu magom Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Wali min auliyaillah nggak diragukan lagi, sangat luar biasa. Jangan lagi ayahnya, anaknya. Ketika meninggal Syekh Abu Bakar bin Salim, ini anaknya itu ada namanya Syekh Umar Mukhdar, itu yang menurunkan Al-Muhdar. Ada lagi Al-Hamid yang menurunkan Al-Hamid. Ada lagi banyak lagi anak-anak beliau, Al-Syekh Al-Husain dan lain sebagainya. Kami dari Syekh bin Jindan, dari Syekh bin Hafid, dari Husain anak beliau. Ayahnya meninggal, tanya nih khalifah yang pantas gantiin bapak siapa nih? Ya udah gini aja dah, kita pamer keramat yang paling hebat. Nah itu yang gantiin khalifahnya abah, yang jadi khalifah abah, jadi pengganti abah. Baik. Al-Hamid keluarin keramat ente, kata Al-Muhdar. Al-Muhdar kakaknya, Al-Hamid ini adiknya. Ternyata apa keramatnya Al-Muhdar? Keluar rantai emas dari langit sampai ke bumi. Rantai emas sampai ke bumi. Itu keramatnya Al-Hamid. Nah kemudian kata Al-Muhdar, Al-Hamid bilang sama Al-Muhdar, ayo kak coba keluarin dong keramatnya, saya udah keluarin. Kata kakaknya apa? Coba lihat siapa. Ada kakaknya Al-Muhdar lagi megangin rantinya dari atas. Lebih hebat lagi kakaknya. Nah itu daripada segi kewalian anak-anak beliau, semua 13 anak beliau jadi wali min auliyaillah. Itu adalah Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Baik, kita sudah mengetahui bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim secara garis besar atau secara biografi singkatnya. Sekarang bagaimana sih masa-masa beliau dalam menggapai daripada kesuksesan? Perjuangan beliau, bagaimana perjuangan beliau? Ketika beliau ingin belajar disuruh ayahnya, anak, ayah Abu Bakar, ayo kamu belajar sama gurumu. Datengin ke rumahnya. Itu murid datengin guru. Itu dulu. Sekarang guru datengin murid. Itu sudah menjadi faktor alam sudah. Kalau dulu yang cinta ilmu masih banyak. Kalau sekarang Masya Allah, kita mesti ketok rumah dulu. Ayo ngaji baru ngaji orang zaman sekarang. Datanglah Syekh Abu Bakar bin Salim ke rumah gurunya. Pengen ngaji, hari pertama ketok pintu. Anda tahu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim 3 hari 3 malam pintu itu nggak dibuka. Jadi beliau sholat di depan pintu rumah gurunya, ditunggu gurunya dengan setia, dengan sabar, nunggu guru 3 hari 3 malam, sholat di depan situ, ibadah di depan situ sampai pintu gurunya dibuka. Kemudian gurunya bilang kepada beliau apa? Wahai Abu Bakar,
udah kamu nggak usah ngaji, kamu sudah saya tes ternyata kamu lulus, udah kamu pulang, kamu bakal jadi wali min auliyaillah. Nunggu guru 3 hari 3 malam. Coba zaman sekarang ketok rumah guru 1 jam nggak dibuka, putar balik pulang ke rumah. Itulah keadaan kita, sehingga sulit menjadi orang soleh zaman sekarang begitu. Karena kita lebih apa? Mengikuti hawa nafsu. Al-Imam Syekh bin Salim bukan orang biasa, tapi datang ke rumah gurunya 3 hari 3 malam di depan rumah gurunya, setia, sabar, diisi dengan zikir dan juga ibadah kepada Allah. Itulah Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Nah, kalau kita praktekkan di sini, saya nggak datang 3 hari 3 malam, waduh, ditulis sepanduk tolak Habib Ali Jindan dari kampung kita. Mungkin seperti itu keadaannya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang soleh. Tidaklah mereka sampai di dalam derajat orang soleh, derajat para aulia, kecuali tingkat kesabaran mereka telah teruji. Ada namanya Kiai Hamid Pasuruan, murid daripada Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf. Habib Ja'far itu kakek daripada Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Habib Umar, saya, ini murid-muridnya Habib Taufik, kami belajar di Pondok Habib Taufik. Kakek beliau namanya Habib Ja'far, itu gurunya Kiai Hamid. Satu waktu Kiai Hamid di masa tuanya lagi ngajar pingsan, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, diperiksa sama dokter, kaget. Kata dokter itu, dokter sambil nangis melihat sosok kesabaran Kiai Hamid. Ini penyakit Kiai Hamid sudah lama. Kenapa nggak buru-buru dibawa ke rumah sakit? Kenapa sekarang ini terlambat ini? Dia punya jantungnya sudah kronis, sudah hampir hancur jantungnya. Itu menahan sakit ini bukan sehari 2 hari, tahunan ini. Kok bisa? Apa kata anaknya? Kami nggak pernah tahu bapak sakit karena nggak pernah ngomong, nggak pernah ngeluh, nggak pernah bicara, nggak pernah cerita. Kami baru tahu sakit karena pingsan. Sadar Kiai Hamid, senyum Kiai Hamid. Ini Kiai ini, bukan habaib tapi Kiai, begitu luar biasa. Datang anaknya, bah, kenapa nggak ngomong kalau sakit? Apa kata Kiai Hamid? Nah, Abah saat ini sudah sampai di dalam magom abdal. Magom abdal. Jadi magom wali, pangkat wali yang pertama namanya gutub. Cuman ada satu setiap zaman, satu orang aja setiap zaman. Kalau gutub ini meninggal nanti ada gantinya gutub. Itu cuman ada satu. Gutub ini punya 2 wakil, namanya imamen. Ada 2 orang. Jadi kalau gutub ini meninggal, salah satu dari imam ini akan menggantikan gutub itu, dan terus akan ada yang menggantikan, mengisi kekosongan. Setiap satu imam itu ada 4 wali abdal. Ada 4 orang wali abdal. Jadi kalau imamnya sudah naik atau meninggal, ada yang gantikan. Terus seperti itu. Kalau gutub sudah tidak ada, itu pertanda Imam Mahdi sudah muncul. Paham ya? Nah, baik. Di dalam keadaan daripada Kiai Hamid sudah sampai di magom abdal, dan tidak ada yang bisa menjadi gutub kecuali keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi para orang-orang ahwal atau yang selain daripada keluarga Nabi, pangkat paling tinggi itu wali abdal. Dan untuk mencapai wali abdal harus lulus ujian 124.000 ujian dari Allah, dia harus lulus. Dan satu ujiannya itu seperti yang dialami Kiai Hamid. Apa itu? Kata abahnya, nah, saya ini sudah sampai kedudukan abdal. Kalau misalnya abah waktu sakit, abah teriak aduh saja atau aduh sakit, ngeluh saja, kewalian ayah, kedudukan ayah oleh Allah dicabut oleh Allah, jadi orang biasa lagi. Itu orang-orang soleh, itu wali abdal. Kesabaran daripada sosok para aulia telah sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ya menjalankan kesabaran. Minimal kita nggak usah muluk-muluk jadi wali deh, nggak usah muluk-muluk jadi aulia, minimal jadi orang soleh biar selamat kita hidup dunia sampai akhirat. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menuntut ilmu agama Allah butuh kesabaran yang luar biasa, butuh mujahadah yang luar biasa, butuh semangat, butuh giroh, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sebagaimana diceritakan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dihadang sama perampok. Tapi karena ketabahan beliau, kesabaran beliau, kejujuran beliau, akhirnya perampok itu berubah jadi murid daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah. Kemudian di masa-masa Imam Syekh Abdul Qadir Jilani belajar kepada Imam Muhammad radhiyallahu taala anhu warḍah. Setiap hari dibully, dikatain, dicaci, dimaki, bahkan pernah juga dibulinya apa? Diceburin ke sungai di musim dingin. Dinginnya di sana beda sama dinginnya di sini. Airnya itu kayak air es.
diceburin ke sungai sampai kedinginan. Syekh Abdul Qadir Jailani, gurunya tertawa, Syekh Abdul Qadir Jailani juga ketawa. Kalau orang dulu kenapa sukses-sukses, murid-murid zaman dulu? Karena sama guru nggak ada yang sakit hati. Kalau orang sekarang, jangan lagi diomelin sama guru, dipecut sama guru, orang tuanya langsung lapor polisi. Berapa banyak guru ngaji akhirnya masuk penjara? Karena apa? Itu tadi, orang tuanya nggak terima kalau anaknya dididik. Anaknya itu seperti harus jadi kayak anak raja, dididiknya pelan-pelan, dididiknya lemah lembut. Sementara anaknya itu bandelnya luar biasa, kalah Fir'aun bandelnya. Masya Allah. Nah kemudian datang teman-teman Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama guru, wahai Imam Muhammad, kesian Abdul Qadir, setiap hari kamu uji dia, kamu caci, kamu maki, kamu bully, kesian. Apa kata Imam Muhammad? Nah, ketahuilah Abdul Qadir adalah murid kesayangan saya. Sengaja saya uji dia, saya caci, saya maki, saya permalukan di teman-temannya, sengaja untuk melatih kesabarannya. Karena saya tahu, kata beliau ini gurunya, karena saya tahu nanti satu waktu bakal datang, Abdul Qadir akan mengatakan semua para wali di alam dunia ini di bawah telapak kakiku, karena dia menjadi sultanul aulia. Gurunya wali ya jelas anak-anak muridnya jadi wali. Anak muridnya wali ya jelas gurunya lebih wali. Nah begitulah kesabaran para kaum sholihin, para aulia wassolihin. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan kesabaran dalam ibadah. Sabar itu bukan hanya kita tertimpa musibah, sabar itu juga harus ada di dalam ibadah. Ya, sabar itu juga di dalam ibadah. Buktinya apa? Taraweh. Kita kalau sudah sholat taraweh, imamnya baca surat panjang sedikit udah pada ngeluh semua. Tandanya kita udah nggak sabar. Tapi mereka orang-orang soleh, ya, dikatakan dan diceritakan Al Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh yang menurunkan marga As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf ini punya aktivitas. Pagi 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hatam Quran. Itu setiap hari di luar bulan Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Kalau kita hitung-hitung dalam sehari semalam, sholat fardu itu, ya, sholat fardu kalau dijumlah 17 rakaat sehari semalam. Sholat sunnah yang qobliyah ba'diyah 12 rakaat, berarti sudah berapa? 29 kali hatam. Gak sampai di sana, belum sholat duhanya kita 2, beliau 8. Belum witirnya kita 3, beliau 11. Belum tarawehnya kita kadang-kadang 8 udah bubar, tapi beliau 20. Belum sholat tasbih, sholat hajat, sholat ini, sholat itu. Berapa banyak dia sujud kepada Allah, dan setiap 1 rakaat 1 kali hatam. Masya Allah. Kalau gak sabar-sabar, Masya Allah, gak bisa. Nah kita baru baca wadduha sudah banyak yang daham di belakang. Sudah banyak begitu. Kadang-kadang boleh bacanya panjang tapi cepet-cepet. Kalau surat-suratnya panjang apa-apa, cuma cepet-cepet. Ada sholat apa namanya di mana itu? 5 menit 20 rakaat selesai. Masya Allah, itu sholat apa kejar target itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu keadaan kita. Ibadah saja harus sabar. Kemudian juga belum lagi apa? Menjauhi maksiat juga harus sabar. Gak usah jauh-jauh. Misal ada orang baru berhenti ngerokok, itu mesti sabar. Paham? Itu mesti sabar. Ketemu sama temennya baru berhenti ngerokok nih, ketemu sama temennya ngobrol-ngobrol, udah disuguhin rokok tuh, lihat, udah disuguhin rokok. Anda lagi berusaha untuk berhenti ngerokok, tapi rokok di depan mata Anda sudah ada. Itu ujian. Sabar kamu. Ada yang 8 tahun akhirnya balik ngerokok lagi gara-gara dia nggak sabar. Sehingga Sayyidina Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Dikatakan, ya bunayya, wahai anakku, ya, wa'mur bil ma'ruf, ajak orang lain dalam kebaikan. Wanha'anil munkar, cegah orang lain dalam kemungkaran. Kemudian apa? Wasbir ala ma asabak. Ketika dia memberikan pesan, ajak orang lain dalam kebaikan, itu nggak ada pesan tambahan. Tapi ketika beliau mengatakan apa? Cegah kemungkaran, cegah dosa, cegah kemaksiatan, ada pesan tambahan. Wasbir ala ma asabak. Kamu juga harus sabar atas apa-apa yang akan menimpa dirimu. Karena orang-orang yang bisa menjalankan nahi munkar pasti banyak musuhnya, pasti banyak ujiannya, banyak rintangannya.
Sehingga dibilang apa? Wasbir ala ma'asobak, yang sabar atas apa-apa yang menimpa dirimu. Nah begitu juga kita. Mau kita buat baik harus sabar. Mau kita ninggalin daripada kemaksiatan harus sabar. Karena sabar adalah poin penting di dalam setiap hamba Allah untuk mencapai kesuksesan di yaumil qiyamah. Innallaha ma'a sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dengan sabar orang bisa jadi wali. Dengan sabar orang bisa jadi wali. Nah, jadi kalau Anda punya istri yang cerewet, nah alhamdulillah tuh, yang sabar nanti bisa jadi wali. Ada namanya Al-Imam Bajal Haban, ya. Imam Bajal Haban ini adalah wali yang nggak tahu dirinya wali. Punya istri cerewet luar biasa, ngamuk mulu. Baru pulang diamuk, dimaki, dicaci, dimaki. Kemudian akhirnya apa? Tapi si suami sabar. Disuruh ini, disuruh itu, dia nurut, sabar ini suami. Sampai akhirnya datang satu waktu dia udah gak sabar lagi, udah capek saya diomelin tiap hari bertahun-tahun selama rumah tangga. Dan dia tidak pernah menjawab. Kalau lagi diomelin istri, gak pernah dia lagi, gak pernah dia bilang saya, iya maafin saya. Alas, satu waktu dia capek, lari dari rumah, masuk ke hutan. Ternyata di hutan ada goa, di situ banyak penghuni, banyak orang. Dia datang ke situ, masya Allah. Di situ dia menyaksikan di dalam goa itu ada orang yang suka ngaji Quran, ada orang yang sholat, gak berhenti sholat sunnah, ada orang yang fikir, ada berbagai macam orang-orang lagi ibadah. Di situ ada ketuanya, kepala sukunya. Kemudian bilang, kalau masuk waktu makan, kepala sukunya bilang, sekarang waktunya makan, hentikan semua ibadah, ayo makan kamu. Yang lagi ngaji semua berhenti, ikhtiar masing-masing cari makan. Dia ngeliat daripada Al-Imam Bajal Haban ini ngeliat teman-temannya pada lari semua. Dia nggak kenal orang, lari keluar dari hutan, keluar daripada goa. Nggak lama datang lagi bawa apa? Nasi kebuli, nasi panas-panas dengan daging yang lengkap. Kesana lagi yang temannya datang lagi bawa buah-buahan, kesana lagi bawa minuman-minuman segar dan lain sebagainya. Bingung nih. Akhirnya dia keluar, dia puterin hutan, nggak ada yang jual nasi, nggak ada yang jual buah-buahan dan minuman. Bingung semuanya. Tanyalah sama teman-temannya, kamu orang ini dapat nasi, dapat makanan di mana? Saya juga mau. Apa kata mereka? Ketahuilah wahai orang misterius, sekarang nggak saling kenal. Kami ini nggak ada yang beli, kami ini minta sama Allah, Allah turunkan dari langit makanan-makanan ini. Caranya gimana? Gampang. Caranya cukup tawasul saja. Kepada siapa? Kepada satu wali yang besar, namanya Imam Bajal Haban. Kamu minta saja sama Allah Ta'ala, ya Rabb, dengan kemuliaan Imam Bajal Haban turunkan makanan, diturunkan. Kata Imam Bajal Haban, loh kok pada tawasul ke saya? Dia coba, ya Rabb, dengan kemuliaan Imam Bajal Haban turun makanan. Kemudian akhirnya apa? Ditanya, kok bisa ini orang jadi wali? Maka orang-orang di dalam sudah tahu bahwasannya Imam Bajal Haban ini sosok orang yang begitu sabar menghadapi istrinya yang cerewet, sehingga diangkat jadi wali. Pulang dia ke rumah. Pulang sampai di rumah dia bilang, sudah sekarang saya siap, mau diomelin model apa, mau bagaimana, tetap saya akan sabar. Karena saya baru tahu kalau saya itu wali gara-gara istri yang cerewet. Pulang. Sampai di rumah disambut sama istrinya, ahlan, wa sahlan, wa marhaban, wahai suamiku, wahai permata hatiku. Lu berubah istrinya. Kenapa kamu berubah? Maka kemudian istrinya bilang, saya cerewet karena saya disuruh oleh satu orang. Yang mana orang itu tahu kau akan menjadi wali besar karena saya cerewet. Sehingga saya disuruh. Sekarang kau sudah tahu orang kalau kamu ini sudah tahu jadi menjadi wali, sehingga saya disuruh saat ini khidmat kepadamu, melayani kamu, sudah cukup. Saya cerewet sama kamu. Akhirnya apa? Menjadilah wali besar gara-gara sabar kalau punya istri cerewet. Nah, bapak-bapak ini istrinya pada cerewet apa enggak nih? Kalau saya lihatnya kayaknya masih belum cerewet, soal belum jadi wali semua. Besok ketemu istri atau nanti ketemu istri bilang, istri itu jadi yang cerewet ya, yang galak ya. Ya, saya pengen jadi wali seperti Imam Bajal Haban. Boleh dites lah, dicoba. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pangkat yang tinggi karena kesabaran. Sehingga Allah Ta'ala memberikan maqamat yang tinggi. Lihat baginda Nabi Muhammad. Begitu tabah, begitu sabar. Di Taif dilemparin batu. Ibadah di Mekah dikasih kotoran onta. Kemudian apa? Di rumahnya diteror, dikepung, rumahnya pengen dibunuh. Dikejar beliau sampai masuk di goa. Berbagai macam keadaan, kesulitan, ujian yang beliau terima, tapi beliau tetap sabar. Begitulah daripada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
Kalau misalnya dikatakan sabar itu ada batasnya, itu kekeliruan. Itu enggak, itu salah besar, karena sabar itu tidak terbatas. Tapi diri kita ini yang memberikan batasan dalam kesabaran. Tapi insya Allah mudah-mudahan setidaknya kita bisa belajar sabar pelan demi pelan. Tapi tetap yang harus kita pahami baik-baik, yang sabar mendidik anak-anak kita, karena anak-anak kita butuh bimbingan, anak-anak kita butuh tuntunan. Anak-anak kita itu merekam, melihat keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya jahat, anaknya lebih jahat. Karena apa? Mereka orang soleh mengatakan mafil abna, apa yang ada sama orang tua sedikit banyak bakal turun sama anaknya. Sifat-sifat orang tua bakal turun sama anak-anaknya. Maka yang sabar didik anak-anak kita. Kadang-kadang ada bandelnya, arahin, mumpung masih kecil. Jangan sampai nanti anak-anak kita nanti yang akan menjadi anak yang kurang ajar kepada kita, karena kita lalai mendidik mereka dari waktu kecil, saudara. Hati-hati. Karena penting, ini generasi penerus antum semua. Ini bibit-bibit unggul semua, ini anak-anak yang baik seperti ini. Anak-anak kita orang baik semua. Sehingga jaga baik-baik anak-anak kita, bimbing dia, ajarkan ilmu agama. Gak mampu, datangkan ustadz ke rumah. Gak bisa juga, hadirkan ke majelis-majelis para ulama. Bawa anak istri anda untuk menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman sudah banyak kehancuran, sudah banyak kemaksiatan. Hati-hati saudara sekalian. Kalau kalian teledor mendidik anak, hancur kau punya anak. Sekarang narkoba di mana-mana, miras di mana-mana. Anda tidak memperhatikan anak-anak Anda, rusak Anda punya keluarga. Ada kejadian, beberapa kasus di Indonesia yang akan saya sebutkan. Kejadian di Malang, Jawa Timur ini terjadi sekitar 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu lah. Kejadian-kejadian yang saya sebutkan 5 tahun yang lalu. Di Malang, Jawa Timur itu ada seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Kenapa? Karena dia minta uang 10.000 kepada ibunya. Ibunya tidak mau kasih, karena ibunya tahu uang 10.000 itu untuk dibelikan miras oplosan. Ibunya nggak mau ngasih, dibakar ibunya. Dibakar sampai mati. Nyawa ibunya nggak lebih berharga dari uang 10.000. Itu keadaan kita saat ini. Kemudian di daerah Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Kenapa? Karena bapaknya tidak izinkan anaknya untuk keluar bersama temannya, karena bapaknya tahu ini anaknya akan pesta miras bersama kawan-kawannya. Anak kecil namanya Yuyun 10 tahun diperkosa sama 14 anak SMP di bawah pengaruh minuman keras. Diperkosa bergiliran. 8 anak SMP pertama yang memperkosa Yuyun, Yuyun masih bernafas. 6 anak SMP terakhir, Yuyun sudah menjadi bangkai manusia. Artinya 6 anak SMP memperkosa mayat, saudara. Kemudian di daerah Purwakarta, seorang anak dengan tega dan sadis mengkampak kepala bapak kandung saya sampai pecah dan mati bersimbah darah karena bapaknya nggak sanggup beliin HP baru buat si anak. Kemudian di daerah Tangerang, karyawati namanya Indah. Dia adalah tulang punggung keluarga, kerja banting tulang di pabrik. Ternyata dia diperkosa sama 3 orang di bawah pengaruh minuman keras. Diperkosa bergiliran, dipaksa bergiliran. Kemudian Indah melawan, melihat ada cangkul, karena salah satunya panik, Indah melawan, itu cangkul diambil sama pelaku, dicangkul lehernya Indah sampai hampir putus, sudah. Dan gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya. Na'udzubillahi min, itu kan. Dan yang perlu dicatat, semua pelakunya bukan dari kalangan anak majelis, bukan dari kalangan anak santri, bukan dari kalangan orang yang dekat dengan ulama. Semua pelakunya dari orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngajarin anak-anak kita takut sama Allah Ta'ala, ulama kita. Yang ngajarin anak kita berakhlak, ulama kita. Yang ngajarin daripada anak-anak kita menjauhi narkoba, menjauhi miras, menjauhi muskir, daripada hal-hal yang memabukkan, para ulama kita. Sehingga jangan pisahkan anak-anak muda sekarang dengan para ulama dan majelis-majelis ilmu yang semacam ini, karena kita butuh di dalam membimbing dan membibit daripada putra-putri bangsa saat ini. Itu keadaan, kita nggak bisa menafikan, sudah. Semakin dijauhkan dari ulama, semakin dekat kerusakan. Sehingga para ulama kita mengatakan apa? Para ulama kita mengatakan, laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau nggak karena ilmu dan para ulama, manusia itu sudah kayak binatang semua keadaannya. Maka kita butuh adanya para ulama di tengah-tengah kita, untuk supaya anak-anak kita lebih terbimbing lagi di dalam mencari ilmu agama Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, bagi seorang anak yang taat, yang tunduk, yang patuh sama orang tua, Anda mau bangun masjid kayak gimana, Anda mau sholat sampai kepalanya pecah, tapi kalau misalnya Anda melukai hati orang tua Anda nggak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala.
Karena ridho Allah fi ridho walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridhaan Allah ada dalam keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya apa? Allah Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan segala sesuatu, dan juga apa? Berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Lihat, perintah untuk birrul walidain, perintah bakti kepada orang tua itu dibarengi oleh Allah Ta'ala dengan perintah daripada keimanan dan juga perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amrun muhim, itu adalah perintah yang sangat penting. Sampai ada satu kisah dari Al-Imam Syekh Abdul Aziz Al-Baghdadi. Beliau itu wali besar, muridnya 1000 itu bisa terbang semua, wali semua murid-muridnya, apalagi gurunya. Gurunya ini berteman bukan cuma nama manusia, sampai sama malaikat aja sama beliau. Pernah berdialog dengan malaikat. Bayangin manusia berdialog sama malaikat, itu daripada Imam Syekh Abdul Aziz Al-Baghdadi. Satu waktu datang malaikat, dia bilang begini, wahai Syekh Abdul Aziz, saya kaget. Allah Ta'ala memberikan rahasia kepadaku, Allah Ta'ala menunjukkan kepadaku, Allah Ta'ala tunjukkan kepadaku bahwasanya engkau ini tertulis min ahlin nar, daripada biasa. Keilmuannya luar biasa, tapi ditulis sama Allah dalam takdir ahli neraka. Apa kata beliau? Wahai malaikat, urusan kamu bukan urusan saya. Tetap saya akan ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala kalau ridho kepada saya, Allah Ta'ala tempatkan saya di dalam neraka, tapi Allah ridho, nggak apa-apa, saya terima, saya ikhlas, saya sabar, kata beliau. Allah Ta'ala mau menempatin saya di mana, yang penting Allah ridho, itu sudah cukup bagi saya. Keteguhan hatinya luar biasa kepada Allah. Alim, allamah, wali min awliyaillah, dan juga orang soleh, tapi lihat keteguhan hatinya begitu luar biasa. Allah menempatin saya di mana saja, saya ridho, saya ikhlas, saya terima. Udah, balik itu malaikat. Dapat hari-hari yang lalu, datang lagi hari berikutnya, hai Imam Syekh Abdul Aziz, sekarang Allah rubah. Kemarin ahli nar, sekarang ahli jannah, penghuni sorga. Apa kata beliau? Sorga, neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Allah menempatin saya di mana saja, saya terima, saya ikhlas, saya ridho. Teguh hatinya, ibadah betul-betul karena mengharap ridho Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka. Nah, itu hakikat ibadah. Kita hakikat ibadah itu jangan karena kita takut kepada neraka dan kita juga mengharapkan surga. Tapi para aulia mereka ibadah mengharapkan ridho Allah dan ridho baginda Nabi Muhammad. Itu kelas para aulia. Kemudian ditanya, tapi kalau boleh tahu malaikat, kenapa kemarin Allah Ta'ala menjadikan saya ahli nar, sekarang Allah Ta'ala merubah menjadi ahli jannah? Malaikat bilang, Allah Ta'ala merubah yang kemarin jadi ahli nar, sekarang menjadi ahli jannah untuk kamu, karena Allah melihat begitu besarnya, lapangnya jiwa ragamu, lapangnya hatimu, kau mengharap ridho Allah semata. Allah melihat akan hal itu, Allah merubah menjadi ahli jannah. Tapi kalau boleh tahu malaikat, kemarin Allah Ta'ala menetapkan saya ahli nar gara-gara apa? Malaikat bilang, kamu ingat gak waktu usia kamu belasan tahun? Iya, kenapa wahai malaikat saat usia saya segitu? Kamu pernah di kamar, kamu gak tidur. Kamu mendengar langkah kaki ibumu untuk ingin menyuruh kamu karena ada sesuatu yang penting, pengen minta tolong sama kamu, pengen nyuruh kamu. Ketika langkah kaki ibumu sudah dekat pintu, kamu pura-pura tidur untuk menghindari diperintah sama orang tua. Ketika dibuka pintu kamu, ibu mengatakan, oh anak saya tidur ya deh. Padahal ibu kamu gak marah, tapi Allah murka karena kamu dusta kepada orang tua kamu untuk menjauhi, kamu untuk apa? Untuk supaya kamu bisa menjauhi daripada perintah ibumu. Di situ Allah murka sampai akhirnya dijadikan daripada ahli nar. Nangis beliau. Ternyata untuk masuk neraka gak harus lakukan daripada dosa besar. Bohong sama orang tua, neraka sama orang tua, atau menghindari perintah dari orang tua, itu ternyata bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Beliau itu ketika terjadi semacam itu di masa kecilnya, beliau itu punya hati yang lapang ridho sama ketetapan Allah. Mungkin kalau posisinya kita nggak bakal ridho akan ketetapan Allah. Gak usah jauh-jauh deh. Allah Ta'ala uji kita sakit saja, kadang-kadang kita suka ngeluh. Uji kita punya toko kebakaran, kita ngeluh kok. Allah Ta'ala uji rumah tangga kita ngeluh kok. Kadang-kadang sampai ada orang mengatakan apa? Allah nggak sayang sama kita. Allah nggak adil dengan keadaan ini. Banyak yang berbicara semacam itu dari umat baginda Nabi Muhammad.
Mungkin kalau kita nggak bakal dirubah sampai kita benar. Itu sosok beliau saja karena bisa demikian. Tapi yang perlu kita sadari saudara, tobat kepada Allah karena pintu tobat selalu terbuka buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kita semua orang yang banyak dosa, yang bicara, yang dengerin pembicaraan ini, semua orang yang banyak dosa. Kita manusia, al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa. Sampai Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un wa ghairul khata'in at-tawwabun. Setiap umat manusia adalah para pendosa, dan sebaik-baik pendosa mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Tobat saja kepada Allah bagi keadaan. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, berapa kali kita berbuat demikian? Berapa kali? Kadang-kadang ibu kita datang ke situ pengen masa-masa kecil kita pengen nyuruh kita pura-pura tidur, itu semua anak pasti ngelakuin. Kadang-kadang disuruh sama bapaknya, nak beli rokok, nak keluar buat bapak, itu anak ngoceh. Saya mulu yang disuruh, kakak enggak. Tuh, itu keadaan kita. Ini orang tuanya nggak marah, tapi Allah murka. Bagaimana kita melakukan daripada apa? Mengecewakan orang tua kita berulang kali, saudara. Bahkan nggak sampai di sana. Sampai ada yang berani meledek, melecehkan, bahkan merendahkan orang tuanya, saudara. Berapa banyak orang Islam di luar sana yang orang tuanya sudah tua, ditaruh di panti jompo. Orang tua kita itu ngurus kita waktu kecil, nggak ada jijik-jijiknya, kotoran kita dibersihkan dengan tangannya. Tapi kita sekarang ketika orang tua kita susah, orang tua kita payah, orang tua kita tua, butuh daripada asuhan dari anak-anaknya, kok anak-anaknya malah ngoper-ngoper ke saudara-saudaranya. Kamu Gi yang ngurus ibu, kamu Gi yang ngurus bapak, kamu aja deh, saya sibuk. Kenapa begitu? Apa kita nggak sadar? Kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasa lebih dari orang tua kita. Mentang-mentang kita sudah kerja, sudah punya uang. Orang tua datang ke rumah, itu kayak kita lihat pengemis yang datang, saudara. Kita mau makan masih kecil, orang tua kita lapar, punya makanan sebungkus, dikasih sama kita. Tapi sekarang kita sudah mampu, kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita sudah punya penghasilan. Kita makan enak, kita lupa sama orang tua kita. Sama istri ingat, sama anak ingat, kenapa sama orang tua lupa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, beruntung antum yang masih punya orang tua, jaga baik-baik. Itu jimat kita, itu keramat kita, itu kunci sukses kita. Kita nggak ada yang tahu. Anda semua orang tua di sini dulu, orang-orang tua kita doain kita siang malam. Anda bisa sukses, Anda bisa hebat, punya toko, Anda bisa punya usaha, Anda punya ini, Anda punya itu. Anda tidak tahu siapa di tengah malam yang terbangun di atas sajadahnya yang usang dengan mukenanya yang sudah coklat. Dia munajat kepada Allah, ya Allah, berikan kesuksesan buat anak-anak saya. Itu orang tua Anda semua, saudara. Tapi kenapa orang tua datang ke rumah kok kayak pengemis? Ibu mah dikasih duit 1 juta juga pulang daripada di rumah lama-lama. Kenapa kita demikian sama orang tua kita? Gak sadar perlakuan kita terhadap orang tua kita itu merendahkan. Apa kita gak sadar sampai detik ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakmu panas, kamu di luar, kamu berangkat pulang hujan-hujanan, tapi orang tua kamu kelaparan, orang tua kamu sakit, kamu kalau dipanggil sama orang tua sulit luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, dosa kita ini keterlaluan sama orang tua. Mungkin juga pernah ada di antara kita yang suaranya lebih tinggi dari orang tua kita. Mungkin kita pernah di antara kita, orang tua kita lapar, nggak pernah kita tanya, Bu, megang uang nggak, Pak, megang uang nggak? Atau misalnya nggak perlu ditanya, orang tua kita kirimin uang. Tapi akhir zaman, banyak anak laki sekarang takut sama istrinya, sampai-sampai dia nggak berani ngasih uang orang tua, ngasih perhatian kepada orang tua karena takut istrinya ngamuk, saudara. Benar apa enggak tuh kira-kira? Anda laki-laki, Anda pemimpin, Anda yang punya kuasa di rumah tangga Anda. Harusnya Anda didik istri Anda untuk mereka semua perhatian dengan orang tua Anda, dan Anda juga harus tunjukkan menjadi contoh. Anda juga harus perhatian dengan orang tua istri Anda, karena itu adalah bagian dari orang tua Anda juga. Tapi kadang-kadang suami malah apa? Memutus tali hubungan antara anaknya, istrinya dengan orang tuanya. Banyak yang model begitu. Ya pantas akhirnya istri-istri kita, mereka semua durhaka sama orang tua kita, karena kita sendiri pun durhaka sama orang tua mereka, sudah. Sekarang waktunya kita perbaiki.
Mumpung masih dikasih daripada apa sama Allah Ta'ala kesempatan. Ayo, yang merasa Anda semua pernah menjadi anak atau masih menjadi anak dan selalu menjadi anak, sekarang waktunya kasih perhatian buat orang tua kita. Orang tua kita gak pernah minta apa-apa sama kita. Setidaknya kita harus perhatian sama orang tua kita. Kalau sudah ditinggal sama orang tua, baru merasakan yang namanya kesedihan yang mendalam dan penyesalan yang selama-lamanya. Pulang dari sini masih ada orang tua datengin minta maaf. Bu, maafin, Pak, maafin, saya ini banyak salah sama Bapak. Saya banyak sombong, kita minta rela. Jangan sampai orang tua kita wafat, kita belum pernah minta maaf sama orang tua. Cuci kakinya, minum airnya. Minum itu air. Biar jadi obat buat hati kita yang banyak penyakit ini, saudara. Kalau sudah ditinggal sama orang tua, ya Allah, nyesel. Kita enak pakai mobil mewah, orang tua kita masih pakai ojek. Kadang-kadang pulang kehujanan kita nggak pernah berpikir saya anterin ya bu, nggak pernah, dibiarin saja. Kadang-kadang nggak pernah berpikir sudah bayar listrik atau belum, ibu saya, abah saya, sudah makan apa belum, nggak pernah. Mau ngasih takut-takut gumpet-gumpet sama istri buat apa? Anda pengen dapat istri yang soleha, ya Anda didik, kasih di depan istri Anda supaya istri Anda tahu bahwasannya tidak ada yang bisa mengganggu hubungan anak dengan orang tuanya. Kalau perlu Anda kasih uang ke istri Anda, nih kamu beli apa yang mau sama orang tua saya, kamu kasih, bilang dari kamu. Ngedidik semacam itu juga penting, saudara. Begitu juga kamu kepada mertua, ayo perhatikan mertuanya. Perhatikan, kalau kamu baik kepada mertua, nanti mantu kamu juga bakal sayang sama kamu. Kamu baik kepada orang tua, nanti anakmu juga bakal bakti kepada kamu. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih, berbaktilah kepada orang tua, niscaya anak-anakmu juga bakal berbakti kepada dirimu. Ayo, kesempatan besar. Ini bulan Rajab, bulannya Allah, bulan pengampunan, tobat kepada Allah. Dosa kita sudah kebanyakan. Perbaiki keadaan, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan istri dan suami, perbaiki hubungan kita dengan anak, dan juga didik anak-anakmu untuk memperbaiki keadaan mereka. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah dunia sampai akhirat dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kasih pengampunan di dalam kesalahan-kesalahan kita. Allah Ta'ala kasih keberkahan di dalam usaha-usaha kita. Allah Ta'ala kasih kesehatan di dalam sakit-sakit kita. Allah Ta'ala kasih jalan keluar dan solusi di dalam setiap masalah-masalah kita. Dan insya Allah Ta'ala jaga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajudal ajudin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Buat keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Buat kawan-kawan kita dan keluarga besar kita yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya disingkirkan oleh Allah. Buat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Buat rumah tangga kita, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan di dalam ibadah kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah dalam kehidupan kita, memberikan berkah dalam usaha kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang tua kita yang wafat, mudah-mudahan dijadikan raudhah min riyadil jannah kuburannya, diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan orang tua kita yang wafat semuanya didekatkan dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat Al-Faqir dan juga buat antum semua. Hada bini alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama atau tausiah yang telah disampaikan